Tahun boleh berganti, tetapi kasih Tuhan tetap sama. Amin. Mari kita datang ke hadirat Tuhan dengan hati penuh syukur dan memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu yang sempurna yang memelihara setiap kami, Tuhan. Ini hati kami, Tuhan. Ini semua kami. Ini syukur kami, Tuhan. Kasih
kasih Tuhan, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami boleh untuk meninggikan nama-Mu Tuhan, membesarkan nama-Mu, menyembah Engkau Tuhan, sebab Engkau satu-satunya Allah yang layak kami puji dan kami sembah Tuhan. Kalau sebentar Tuhan, kami mau meninggikan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Yang siap untuk memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Shalom. Shalom. Saudara semangat untuk memuji nama Tuhan, amin. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Badai apapun yang saudara alami, masalah apapun yang berat, apapun, kita percaya kalau Tuhan sumber kekuatan kita, amin. Dia sumber perlindungan kita, Tuhan batin dan keselamatan kita. Beberapa hari lalu kita telah merayakan hari Imlek. Biarlah di tahun yang baru ini kita boleh mendapatkan berkat yang baru, amin. Amin. Tapi kita tetap percaya kalau berkat yang terbesar adalah kasih Tuhan yang tidak pernah berubah, amin. Amin. Gak mesti baca sini yang toilet.
Saudara saya persilakan duduk kembali. Sungguh bersyukur Tuhan, karena punya Allah yang begitu mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan.
bersyukur atas kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami mau mendengarkan sedikit dari firman-Mu, Kau yang akan buka hati, telinga, mata kami Tuhan, agar setiap apapun yang kami dengar itu bisa menjadi kekuatan bagi kami semua Tuhan. Kau yang akan melakukan Pastor Yuni Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Amin. Shalom. Pagi-pagi lagi sehat ya. Iya, jadi rocker. Hari ini jadi rocker ya. Puji Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan. Kita percaya ketika kita memuji dengan segenap hati kita, pujian kita biar kiranya boleh menyenangkan hati Bapa di surga. Amin. Selamat datang untuk Ibu Setiawan. Senang sekali ya bisa berkumpul pagi hari ini juga yang lain pada saat ini bisa hadir. Saya tetap berdoa supaya tiap minggunya akan terus bertambah jiwa-jiwa yang mau juga dikuatkan lewat firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini saya akan membawakan firman Tuhan tentang kasih yang membangkitkan atau love that revives ya. 2 minggu yang lalu saya juga membawakan tentang kasih yang membangkitkan. Tapi kali ini kita akan sharingkan dari kehidupan kita sehari-hari ya. Setiap orang rindu dikasihi. Next ya. Tetapi seringkali kasih manusia itu bersyarat. Betul apa betul? Kita semua pengen ya dicintai, dikasih. Tetapi kadang bersyarat. Mungkin tanpa kita sadari, kita sering mendengar perkataan seperti demikian. Aku mengasihimu kalau kamu baik sama aku. Atau aku menerima kamu kalau kamu berubah dulu. Nah, kadang-kadang ada syarat-syarat yang secara tidak sadar kita ungkapkan ya ketika kita mau mengasihi, karena terkadang itu yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari ya. Di dalam khotbah 2 minggu lalu tentang kasih yang membangkitkan, kita diingatkan bahwa justru kita menerima kasih terlebih dahulu dari Tuhan yang rela mati di kayu salib pada saat kita justru masih berdosa dikatakan dan belum mengenal Dia. Kita baca di dalam Roma 5 ayat 8. Roma 5 ayat 8 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kadang ketika manusia belum menemukan kasih Tuhan, dan dikatakan sesungguhnya Allah itu sudah mengasihi manusia. Yang menjauhkan kita dari Tuhan adalah dosa, tetapi Dia tetap mengasihi umat manusia, dikatakan ya. Ya, next. Kasih Allah yang tidak menunggu kita menjadi baik dulu. Kasih yang datang justru saat kita masih berdosa. Inilah kasih yang membangkitkan. Tuhan gak bilang kamu harus nurut dulu bahwa nanti aku mengasihi kamu, enggak. Tetapi Tuhan itu mengasihi kita. Bahkan dikatakan rela berkorban. Kristus rela berkorban, mati buat kita justru di saat manusia masih berdosa. Makanya waktu di Kristus disalib dikatakan waktu Dia diludahi, disiksa, dikatakan ya Allah ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat ya. Inisiatif itu datang dari Tuhan yang dikatakan berempati kepada manusia. Dia mau menyelamatkan umat manusia dan menuntun ke jalan yang benar. Di dalam kasih-Nya selalu ada pengharapan. Dan dikatakan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus diberi identitas baru sebagai anak Allah dan memiliki hidup yang baru di dalam Tuhan. Kita semua sudah percaya kepada Tuhan Yesus, bukan? Ya, dikatakan kalau kita percaya sama Tuhan Yesus, kita udah dikasih identitas baru, memiliki hidup yang baru di dalam Kristus. Dan saya percaya orang yang mengasihi Tuhan, percaya kepada Tuhan, semakin lama kehidupannya akan semakin dipulihkan. Amin. Ya. Dan untuk mengalami pemulihan tentu ada respon dari kitanya, bukan syarat ya, tetapi Tuhan emang ada firman-Nya diberikan. Firman itu adalah kasih Tuhan sendiri. Dikatakan orang yang percaya kepada Tuhan, otomatis ketika dia menerima kasih Allah, dia akan berusaha untuk menyenangkan hati
penyelamatnya, ya, termasuk taat kepada perintahnya, ya. Saat ini saya akan men-sharingkan kasih yang membangkitkan itu di dalam keluarga, saudara. Ya, kalau 2 minggu lalu saya mengambil contoh dalam kisah keluarga Maria, Marta, dan Lazarus yang dibangkitkan. Saat ini saya mau men-sharingkan fokus ke dalam keluarga. Mengapa? Karena keluarga itu diciptakan oleh Tuhan, ya. Pertama aja waktu manusia diciptakan, Adam dikatakan seorang diri, wah tidak baik kalau dia seorang diri. Aku akan memberikan seorang penolong bagi dia. Lalu ada firman-Nya dikatakan beranak cuculah dan penuhilah bumi. Bukankah itu adalah satu visi Allah di mana di keluarga juga merupakan ciptaan Tuhan, gitu ya. Keluarga adalah tempat pertama seseorang belajar tentang kasih, ya. Seharusnya keluarga adalah tempat pertama seseorang belajar tentang kasih. Ketika suami istri menyatu di dalam pernikahan, ya, orang kalau yang berkomitmen menikah seharusnya berbahagia, kan? Ya, waktu pakai baju pengantin, diberkati, ya, sama hamba Tuhan, mereka berdua bersuka cita, seneng. Makanya lagi ngucapin janji nikahnya nggak terpaksa. Apakah kamu mau menerima aku sebagai suamimu? Ya, saya bersedia. Demikian juga sebaliknya. Apakah kamu akan mencintai aku dalam masa senang atau susah? Ya, saya bersedia. Itu diucapkan ketika memasuki pernikahan. Pernikahan yang bahagia dikatakan. Kemudian setelah menikah, 2 orang ini kalau dikaruniakan seorang anak, kemudian lahir seorang bayi, bukankah itu merupakan hal juga yang merupakan sukacita sendiri untuk kedua orang tua? Ya, yang siapa yang baru punya bayi-bayi nih, ya. Di sini banyak bayi-bayi nih, ya. Tahun ini banyak bayi-bayi, bayi Jaden, ada lagi bayi apa lagi, banyak, ya. Ada bayi Shalom. Nah, ketika bayi itu lahir di dalam keluarga, membawa sukacita tersendiri, ya. Kita aja yang dewasa suka ikut-ikutan jadi anak kecil, betul, kalau ketemu bayi. Nah, gitu ya. Semua berubah sukacita. Ya, itu karena ada kasih, apalagi orang tuanya melindungi, mengasihi bayinya, ya. Namun dalam kenyataannya banyak juga keluarga bisa menjadi tempat luka, tempat kekecewaan dan kelelahan. Ketika hidup terus berlangsung, ada luka-luka, ada kecewa, ada kelelahan. Karena itu keluarga itu butuh kasih yang membangkitkan, kasih yang menguatkan, kasih yang memulihkan dan memberi harapan baru. Itu harus terus diciptakan, ya. Nggak hanya waktu ingat lagi pengantin baru aja, tapi harus dipelihara, ya. Kalau Tuhan kasih izinkan kita terus yang suami istri berumur panjang, bisa berdua selamanya, pelihara kasih itu, ya. Kasih ini bukan sekedar perasaan, tetapi kasih ini berasal dari Tuhan sendiri. Karena dikatakan Allah itu adalah kasih. Dia senang kepada setiap umatnya yang saling mengasihi, apalagi di dalam keluarga. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 19 dikatakan apa? Kita baca 1, 2, 3. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita, ya. Bukan timbal balik, tapi itu otomatis. Ketika saudara dikasih oleh seseorang, saudara juga akan berusaha untuk membalas kasih tersebut, ya. Tetapi kalau seseorang yang memiliki luka atau kekecewaan mungkin akan sulit, ya. Kadang ketika di dalam keluarga tidak mengerti atau tidak mengalami kasih Allah ini karena belum percaya kepada Tuhan, dikatakannya belum mengenal kasih Tuhan. Luka ini ada di dalam keluarga. Ketika seseorang menghampiri untuk mengasihi, kadang ini sulit sekali menyembuhkan luka. Tetapi jika ada kegagalan, ya, dalam hal kasih di dalam keluarga, tidak ada kata terlambat untuk memulainya, untuk berkomitmen memperbaharuinya. Karena Tuhan rindu setiap keluarga mengalami pemulihan, terutama di dalam hal kasih ini, gitu ya. Kasih yang membangkitkan di dalam keluarga itu seperti apa? Kita akan bahas beberapa poin. Yang pertama, ya, kasih yang membangkitkan di dalam keluarga itu adalah kasih yang membawa kehidupan, bukan luka. Ya, Tuhan sendiri dikatakan aku adalah jalan kehidupan.
Di dalam Tuhan tuh ada kehidupan. Tuhan ingin di dalam keluarga ada kasih yang membawa kehidupan, bukan luka. Kasih sejati tidak melukai, tetapi membangun. Ketika seseorang dikatakan mulai membangun keluarga, suami dan istri, mereka pasti punya impian dan rencana. Tetapi kadang-kadang ya, rencana itu nggak sesuai dengan mungkin rencana dia. Tapi orang yang memahami rencananya Tuhan, dia akan terus berkomitmen untuk terus bersatu, ya, membangun terus rumah tangga, walaupun ada kegagalan-kegagalan yang tadi itu ya, rencananya nggak tercapai gitu. Tetapi biarlah kasih ini tetap terpelihara, membawa kehidupan, bukan saling melukai. Di dalam Korintus 13 ayat 4 dikatakan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, dia tidak cemburu, dia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Berapa banyak saat ini di dalam hubungan mungkin ya, mau pacaran mau suami istri, terutama ini karena dalam hal keluarga ya, kadang kasih itu jadi ternodai karena ketidaksabaran seseorang, karena tadi rasa cemburu yang berlebihan. Orang kan bilang katanya, oh cemburu tandanya cinta. Tetapi kalau cemburunya sampai berlebihan, posesif, itu bukan namanya kasih, tetapi egois gitu ya. Pengennya dia sendiri yang dicintai gitu ya. Tetapi dikatakan kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu. Bahkan ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Penerapan kasih di dalam keluarga dalam hal dikatakan tadi, kasih itu harus membawa kehidupan, bukan luka. Suami dan istri itu harus menjaga juga kelemah lembutan, karena ini salah satu juga sifat dari kasih. Kasih itu lemah lembut, bukan jadi kayak orang Jawa ya, hello babe gitu ya. Tetapi lemah lembut ini lebih kepada penundukan diri, ya, lemah lembut, ya, nggak kasar, ya. Jadi kalau harus saling menghormati, istri harus menghormati suami juga, nggak bilang apa ya, yang kasar gitu, yang kasar. Kalau saya udah terbiasa ya sama suami juga nggak bilang lo gitu, enggak gitu ya. Jadi dari pertama sama teman aku bisa lu gue, tapi kalau sama suami saya udah menetapkan dari pertama enggak lu gue. Anak-anak saya aja lu gue ya gitu ya, misalnya dengan sesamanya, dengan saudara-saudaranya kok lu gitu ya. Tapi saya sama suami berketetapan enggak, gua lu enggak gitu. Karena buat saya itu kadang-kadang jadi konotasinya lain gitu ya, entah yang lain gitu ya. Kemudian orang tua harus membesarkan anak juga dengan kesabaran. Memang harus butuh kesabaran ekstra. Yang punya bayi-bayi juga mungkin merasakan ya bagaimana kerepotannya merawat seorang bayi. Tetapi karena kasih, hal itu dilakukannya dengan sukacita. Betul atau betul? Ya, tetapi kalau ada tekanan-tekanan lain, kadang hal itu tidak membawa sukacita. Dalam tanda kutip, orang yang tidak mengenal kasih Tuhan. Ya, saya dengar tadi pagi aja ada berita seorang anak tewas dianiaya oleh ibu tirinya. Karena mungkin itu bukan ibu kandungnya, tapi berapa banyak juga ada kasus-kasus yang anak tewas di tangan ayah kandungnya, anak tewas di tangan ibu kandungnya. Ketika diteliti, oh karena keterpurukan ekonomi, karena hubungannya nggak baik sama pasangannya, istrinya sering di KDRT, dia jadi melampiaskan kekesalannya ke anaknya. Itu kan orang yang tidak dijamah oleh kasih Allah. Tetapi saya percaya jemaat Tuhan yang di tempat ini terus mengalami kasih Allah, amin. Sehingga kasih ini terus terpelihara di dalam keluarga. Ada hubungan yang mesra antara suami dan istri, orang tua dengan anak, anak orang tua juga harus menghormati dengan kasih. Ketika anggota keluarga melakukan kesalahan, kasih itu tidak mempermalukan, tetapi membimbing. Jadi setiap orang yang percaya makin lama akan sadar ketika misalnya pasangannya melakukan kesalahan ya, yang rasa nggak berkenan di hatinya, tetapi dia akan meminta tuntunan atau bimbingan Tuhan. Bahkan berdoa. Kalau posisinya istri, biasanya gimana ya saya ngasih tahu suami saya? Berdoa. Karena saya percaya Tuhan yang akan terus memberikan
jalan keluar. Apalagi kalau di keluarga ini memang orang yang percaya kepada Tuhan semua. Saya percaya semuanya bisa dijamah oleh kasih Tuhan. Kecuali pasangan yang tidak seimbang, satunya nggak kenal Tuhan, itu memang agak sulit gitu ya. Jadi harus ekstra sabar untuk membimbing ya. Demikian juga teguran pada anak ya. Kadang-kadang orang tua harus mungkin sedikit keras kepada anak, tetapi bukan kasar ya, keras. Kalau zaman sekarang kan parentingnya gini, jangan marahin anak nanti menimbulkan luka, oke gitu ya. Ini juga merupakan satu maksudnya pengendalian diri. Tetapi tadi saya bilang kegagalan-kegagalan yang pernah terjadi, biar itu nggak membuat kita jadi aduh aku udah nggak berhasil di dalam kasih, enggak. Semuanya juga ada proses belajar ya. Firman Tuhan katakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Kadang-kadang mendidik anak juga perlu tongkat, supaya anak itu juga menaruh hormat sama orang tua. Jadi semuanya ada dalam koridor kebenaran firman Tuhan. Menegur anak bukan berarti benci. Landasi semuanya karena kasih. Mungkin orang tua bisa marah. Saya juga bisa marah sama anak ketika saya rasa anak saya nggak hormat sama saya gitu ya. Tetapi semua biar ada dalam kendali Tuhan. Kasih yang membangkitkan akan berkata, kamu memang salah, tetapi kamu tetap berharga. Biar ini yang ada di dalam keluarga ya. Kasih yang membawa kehidupan bukan luka. Jadi setiap luka-luka yang saat ini mungkin kita pernah torehkan kepada anak kita, kepada orang tua kita, kepada pasangan kita, kita mau minta ampun sama Tuhan ya. Dan tetap melakukan tadi, mengingat bahwa kasih itu murah hati, kasih itu sabar, kasih itu dikatakan tidak cemburu ya. Pengendalian dirinya ada dalam kehidupan kita masing-masing pribadi. Enggak menuntut laki gua dulu dong yang harus berubah, atau istri gua dulu dong yang mesti berubah. Tetapi harus saling mau memiliki kasih ini karena kita sudah mengenal Tuhan Yesus. Yang kedua, kasih yang membangkitkan di dalam keluarga itu seperti apa? Yang kedua adalah kasih yang mengampuni dan memulihkan. Kita seringnya dengar ya bahwa orang Kristen itu harus punya kasih, bisa mengampuni ya, tidak berbuat jahat juga kepada orang yang berbuat jahat sama kita, nggak boleh balas jahat sama jahat dikatakannya. Tetapi memang tidak ada keluarga yang sempurna. Setiap keluarga mungkin pernah mengalami konflik, pernah mengalami pertengkaran. Kadang pengantin baru pun ya setahun aman gitu ya. Tapi setelah punya anak, katanya 5 tahun nih kalau bisa dikaruniai anak, suka ada konflik-konflik kecil ya. Itu menyatukan perbedaan juga susah ya. Kita nggak akan bisa sama. Apalagi latar belakang keluarga mungkin berbeda, dulu karakternya berbeda. Begitu disatukan ya, kadang ada yang bilang, oh saya klop sama dia, begitu udah nyatu ya tidur bareng gitu ya, udah menikah gitu ya ceritanya. Ternyata ada juga ditemukan perbedaan sehingga itu kadang menyebabkan konflik atau pertengkaran. Tapi di sini nggak ada ya, kalau yang bertengkar ada piring-piring terbang, nggak ada ya. UFO terbang, sayang piringnya, jangan dilempar-lempar ya. Ya kemudian, namun kasih yang membangkitkan adalah kasih yang mau mengampuni. Di dalam Kolose 3 ayat 13 akan dikatakan apa? Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Kita kalau disuruh sabar, ya sabar dari gondok ya, sabar, udah kesel gitu ya. Tetapi dikatakan kesabaran, sekali lagi kasih ini datang dari Tuhan. Bukan karena usaha kita sendiri. Kita maksudnya berusahanya gini, kita hanya bisa menenangkan hati kita ketika masalah datang gitu. Kalau semuanya baik-baik aja, mungkin kita senang ya mengasihi, sukacita mau mengasihi juga, dikasih uang bulanan sama suami misalnya 10 juta gitu. Thank you babe gitu. Kalau nggak ada uang, abang dibuang gitu ya, enggak gitu ya. Tetapi dikatakan sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Ya,
penerapannya di dalam keluarga, kita harus menghentikan kepahitan. Ya, nggak ada orang yang suka pahit. Ada yang di sini senang yang makan pahit-pahit, kecuali lalapannya minyak. Lu pahit tapi nggak dimakan gitu aja. Pasti ada cacawannya ya. Dicacau sambal biar enak gitu. Nggak ada orang yang suka pahit. Oleh sebab itu di dalam keluarga hentikan kepahitan. Jadi kalau kita merasa aduh pahit nih gitu ya, suami atau istri atau orang tua ke anak ngerasa ada kekecewaan, hentikan saat itu juga. Dan pulihkan hubungan yang retak. Gimana memulihkan hubungan yang retak? Kita harus ada inisiatif. Kita belajar dari Allah sendiri, dari Tuhan. Dikatakan Dia berinisiatif, dikatakan mengasihi kita, bahkan ketika kita belum baik gitu, kelakuan kita belum baik, Dia tetap mengasihi. Demikian juga kita memulihkan hubungan yang retak dan membuka pintu damai sejahtera. Itu tindakannya dari diri kita sendiri. Karena kalau kita menyimpan kepahitan, nggak akan ada damai sejahtera, saudara. Yang kemarin Bapak Gembala bilang ya, kalau kita ketemu orang yang misalnya kita musuhan sama orang, begitu ketemu di jalan kita akan berusaha menghindar, nggak mau ketemuan gitu ya, itu nggak ada damai sejahtera. Lebih baik kita nyari banyak teman daripada nyari banyak musuh. Anak Tuhan harus nyari banyak teman. Amin. Ya. Kalau ada orang yang nggak suka sama kita, karena misalnya kan kita nggak bisa ngelarang orang ya, katanya walaupun kita berusaha hidup baik sama orang gitu, terus ada aja orang yang mungkin nggak suka sama kita, entah ngelihat misalnya gestur tubuh kita atau lagi lewat misalnya kita padahal nggak ngelihat, nggak nyapa dia jadi benci sama kita, itu bisa aja terjadi gitu ya. Tetapi biarlah kita sendiri terus mengikuti teladan Tuhan, tetap berbuat baik walau orang misalnya jahat sama kita, berusaha jahat gitu ya. Tetapi pengampunan ini harus terus terjadi di dalam kehidupan keluarga. Jadi jangan sungkan juga mengatakan I'm sorry ya, mengatakan maaf ya. Biasanya kalau cowok gengsi ngucapin maaf, tetapi biarlah pengampunan ini juga bisa ditunjukkan lewat perbuatan kita. Karena tanpa pengampunan, kasih di dalam keluarga bisa menjadi dingin. Hati-hati, ini juga menjadi rem kita. Firman Tuhan katakan bahwa di akhir zaman ini kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tapi itu warning, bukan jadi kita excuse ya gini, ini akhir zaman bener ya kasih teh tambah dingin. Enggak, tapi kita harus berusaha di dalam keluarga ini punya kasih ya, sehingga dikatakan kasihnya nggak menjadi dingin, tapi akan terus terpelihara kehangatannya ya. Dalam pengampunan, keluarga akan mengalami kebangkitan rohani. Jadi, ayo, siapa di sini yang musuhan? Nggak ada ya, nggak ada yang musuhan ya. Sekarang kalau pasangannya ada di sebelah, atau ada orang tua sama anak, saudara sama saudara, yuk toleh coba kiri kanannya, bilang, misalnya ke orang tuanya, Mama, maaf ya kalau saya punya salah. Ayo, boleh 1 menit aja, ya. Ya. Mungkin ada kesalahan, terus saudara sama saudara, maafin gue ya kalau gue pernah mengecewakan kamu. Boleh saling peluk, boleh saling salaman. Ayo. Kalau yang mau nyamperin boleh peluk mamanya atau peluk papanya. Kesempatan nih. Kenapa jadi gitu? Klik. Nggak musuhan ya. Oke ya. Tetap pelihara kasih dan saling mengampuni. Ya. Yang ketiga, kasih yang membangkitkan dalam keluarga itu adalah kasih yang mau berkorban. Dikatakan, kasih yang sejati selalu melibatkan pengorbanan, sama seperti Allah dikatakan, di mana manusia tahu kalau Allah itu mengasihi kita. Karena kita nggak pernah ketemu kecuali nanti kalau kita mati gitu ya. Tetapi Allah menyatakan dirinya lewat pengorbanan Yesus di kayu salib. Itu adalah bukti bahwa Allah mengasihi kita. Kelihatan gitu ya. Karena ini bukan dongeng, bukan cerita hayalan, tetapi benar-benar terjadi. Dan kisah ini turun-temurun sampai akhirnya kita sendiri dikatakan tahu ya bahwa kisah tentang pengorbanan Tuhan Yesus ini pernah ada untuk seluruh umat manusia.
dan sampai kepada kita hari ini. Mungkin kita juga akan terus mengalami pengalaman pribadi, bukan hanya sekedar kita tahu dari cerita firman Tuhan, tapi kita mengalami kasih yang berkorban itu seperti apa dari Tuhan Yesus sendiri. Dalam kehidupan kita, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan terus dibimbing mengenal kasih Sang Juru Selamat itu, ya. Di dalam Yohanes 3 ayat 16a dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Itu adalah pengorbanan Allah buat umat manusia. Yesus menunjukkan bahwa kasih sejati itu rela memberi, bukan menuntut. Jadi yang namanya kasih itu bukan menuntut. Yang tadi pertama dibilang, aku akan mengasihi kamu kalau kamu baik, ya. Aku akan mengasihi kamu kalau kamu nurut sama aku. Enggak. Tetapi kasih sejati itu rela memberi, bukan menuntut. Penerapannya di dalam keluarga, orang tua akan berkorban waktu dan tenaga. Seberapa banyak juga orang tua yang rela banting tulang supaya anaknya bisa sekolah, gitu ya. Mungkin berbeda-beda dalam tiap keluarga, tetapi saya percaya orang tua yang baik juga akan terus berusaha untuk bisa menyekolahkan anaknya, walaupun juga mungkin ada yang nggak sampai universitas, ya. Tapi dalam banyak hal, banyak kasus juga ada misalnya kegagalan-kegagalan lagi, entah misalnya kekurangan kasih, bukan hanya kekurangan uang, ya, tapi saya percaya saya juga mengalami pengalaman-pengalaman yang luar biasa di dalam Tuhan. Ketika kami harus nyekolahin anak kami juga berharap anak-anak kami bisa lebih baik dari kami sendiri, gitu ya. Jadi kita berusaha, ini dalam satu contoh aja, ya, menyekolahkan anak, tapi Tuhan pimpin loh. Lagi pertama beberapa tahun dulu Hesky sebelum kuliah aja, secara orang tua kami khawatir, tetapi ketika terus kami jalani berdoa sama Tuhan, keajaiban-keajaiban terjadi. Hesky bisa dapat beasiswa full sama kuliah. Anak kedua kita berdoa juga, berharap sih sama dapat beasiswa full, tapi enggak, deg-degan juga, saudara. Tetapi akhirnya terlewati. Tessa akhirnya bisa lulus, tinggal nunggu wisuda. Semua itu di luar pikiran kami, saudara. Kalau ngikutin misalnya kehendak kita sendiri atau mikirin, anggapnya gini ya, kita nggak percaya sama Tuhan nggak akan kuat. Gitu, berusaha banting tulang, mungkin kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, gitu ya. Mungkin bisa aja, gitu ya, sekolah, tapi capek rasanya, gitu ya. Tapi yang kami alami adalah pertolongan Tuhan luar biasa. Ini juga termasuk di dalam hal kasih, dikatakan orang tua mau berkorban waktu dan tenaga. Suami istri juga harus saling mengutamakan, tidak saling merendahkan, tetapi sekali lagi ketika yang satu lemah, yang satu membimbing, yang satu menguatkan, tidak memojokkan, tidak menghakimi, ya. Anggota keluarga harus belajar mengalah demi damai. Kadang-kadang saya juga masih terus belajar, ya kan, kalau lagi kerasnya muncul, gitu ya, karena kan saya posisinya gini, sebagai orang tua, gitu. Kalau misalnya ada anak saya yang misalnya nggak taat, ya, suka ada emosinya kan, gitu ya. Tetapi sekali lagi, di dalam anggota keluarga juga harus belajar mengalah demi damai. Tapi dikatakan harus sesuai porsinya, ya. Ya, orang tua juga mengalah dalam hal apa dulu, gitu. Anak juga harus tetap menghormati orang tuanya, ya. Kasih yang membangkitkan berkata, aku memilih tetap mengasihi meskipun itu tidak mudah. Jadi tetaplah pelihara kasih. Kasih itu butuh pengorbanan. Yang keempat, kasih yang membangkitkan di dalam keluarga itu seperti apa? Kasih yang menyatukan dan menguatkan. Kasih adalah perekat, sama seperti lem, ya, merekatkan perangko dan amplop. Zaman sekarang nggak zaman ya perangko ditempel ke amplop, gitu ya. Tapi kasih ini merupakan perekat keluarga. Dalam Kolose 3 ayat 14 dikatakan, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi kasih ini yang akan menyempurnakan sebuah keluarga. Keluarga yang dipenuhi kasih tidak akan mudah hancur oleh masalah ekonomi. Masalah ada, ya.
berjalannya waktu tadi ya, masalah ekonomi ada, tapi nggak akan mudah hancur kalau keluarga dipenuhi kasih. Keluarga tidak akan mudah pecah karena perbedaan pendapat, karena menyatukan dua kepala itu susah gitu ya. Banyak kasus perceraian karena udah nggak sejalan gitu. Tetapi di dalam keluarga Kristen, keluarga yang percaya Tuhan Yesus, yang benar-benar mengasihi Tuhan Yesus, hal ini harusnya tidak boleh terjadi ya. Perceraian itu nggak boleh terjadi. Banyak kasus-kasus yang saya juga dengar cerita ya, menyedihkan sekali gitu ya. Tapi dikatakan kalau seseorang mengalami kasih Allah, dikatakan keluarga ini tidak mudah pecah karena perbedaan pendapat. Dan keluarga tidak akan mudah menyerah ketika menghadapi ujian hidup. Jadi jemaat tetap kuat ya, pasangan suami istri, orang tua sama anak, tetap hidup di dalam kasih. Kasih membuat keluarga bangkit dari keterpurukan. Jangan terpuruk, jangan juga takut gagal. Ayo kita bangkit di dalam kasih. Bayangkan sebuah rumah yang gelap, sekecil apapun cahayanya, ia mampu mengusir kegelapan. Demikian juga kasih di dalam keluarga. Satu tindakan kasih, satu kata lembut, satu doa bersama, satu pelukan dapat membangkitkan semangat seluruh rumah. Jadi ketika kita mungkin tidak bisa berkata-kata, ketika pasangan kita lagi sedih, ketika pasangan kita lagi marah, yang satu mendinginkan, cukup dengan satu pelukan, itu juga akan menimbulkan kasih ya. Yang perlu prakteknya. Kasih yang membangkitkan bukan berasal dari kekuatan manusia semata, tetapi dari Tuhan. Jadikan Tuhan sebagai pusat dari keluarga. Jika Tuhan menjadi pusat keluarga, maka kasihnya akan menghidupkan kembali hubungan yang dingin, menguatkan yang lemah, memulihkan yang terluka, membangkitkan yang hampir menyerah. Dalam 1 Korintus 13 ayat 13, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Ya. Jadi betapa pentingnya kasih ini dipelihara, terutama di dalam keluarga. Kata penutup, kata mampu melukiskan kasih, tetapi perbuatanlah yang membuatnya hidup. Jadilah teladan dalam keluarga dalam hal kasih, hanya dalam perkataan tapi dalam perbuatan. Jangan menunggu diberi, tetapi berilah kasih. Namanya kasih itu memberi sesuatu, kasih ya kepada keluarga. Sama seperti kita sudah terlebih dahulu dikasihi oleh Allah. Allah memberi kasih itu buat kita semua. Allah rela berkorban melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus, memberikannya untuk menebus dosa kita. Jadikan Tuhan menjadi pusat dan teladan hidup. Ayat firman Tuhan juga ada mengatakan demikian, peliharalah kasih persaudaraan, termasuk di dalam keluarga. Peliharalah kasih. Kita bisa bersama melayani Tuhan di dalam keluarga. Alangkah indahnya jika satu keluarga bisa sama-sama melayani Tuhan. Amin. Saya tetap berdoa supaya jemaat di tempat ini boleh terus dipenuhi kasih Allah, bukan hanya sekedar tahu dari firman Tuhan aja, membaca dari firman Tuhan atau tahu dari orang lain, tetapi semua mengalami jamahan kasih Tuhan. Saya undang para pelayan Tuhan maju ke depan, biar terus pelihara kasih sejati ini, kasih yang dari Allah, kasih bukan hanya kasih manusia, kasih eros gitu, orang yang pacaran gitu ya, saling suka, saling cinta karena dia cakep, karena dia cantik ya, itu mungkin akan dialami oleh anak-anak pemuda-pemudi yang jatuh cinta. Tetapi ketika masuk ke dalam keluarga, kasih nggak hanya sebatas itu. Alami kasih agape, kasih yang mengalami perubahan. Setiap kepahitan-kepahitan yang telah terjadi dalam kehidupan kita harus dihentikan. Putuskan di generasi kita saat ini. Saat ini kita sedang berdiri di sini, sedang ada di dalam ruangan ini. Katakan itu kepada Tuhan, berkomitmenlah bahwa mulai dari detik ini aku akan memelihara kasih di dalam keluarga. Haleluya. Kita angkat sebuah pujian.
biarlah kita boleh semakin sering lagi tenggelam di dalam hadirat Tuhan, di dalam doa kepada Tuhan. Doa yang menguatkan kita, memampukan kita untuk melakukan kasih. Haleluya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Ini adalah satu pujian lama, tetapi saya suka juga pujian ini karena mengingatkan saya juga untuk terus mengasihi keluarga saya. Demikian juga saya harapkan jemaat semua bisa ada kasih di dalam keluarga. Mari yang sebelahnya adalah pasangan, orang tua atau anak, saudara dengan saudara, kita mau bergandengan tangan, merasakan kasih Tuhan, menyatakan kasih Tuhan lewat pujian ini. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama sedang saudara bangkit berdiri, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segala. Sekali lagi nyanyikan pujian ini, bersama keluargaku melayani. Kita bergandengan tangan, bersatu keluarga dengan keluarga, mungkin sahabat dengan sahabat. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Sekali lagi katakan yang utama adalah Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Biarlah kasih Tuhan itu ada dalam kehidupan kami. Mungkin tidak mudah ketika luka atau kekecewaan ada di dalam setiap hati kami, tetapi biarlah kami boleh mengingat akan kasih Tuhan Yesus yang begitu besar yang Tuhan berikan buat kami, bahkan ketika kami belum mengerti apa-apa, ketika kami masih berdosa, ketika kami mungkin berbuat jahat, tetapi Tuhan mengasihi kami. Biarlah kami juga dapat mewujudkannya di dalam kehidupan ini. Kami juga mau menjadi orang-orang yang pemberi kasih di dalam keluarga. Kami mau memulainya Tuhan.
tidak ada yang gagal. Mungkin keluarga Yuna ada yang sempurna, tetapi kami mau kasih ini yang akan terus memulihkan, menyatukan setiap keluarga yang mungkin mulai retak, menyatukan setiap keluarga yang pada saat ini mulai dingin. Tetapi biarlah kasih Allah itu tetap terpelihara dalam kehidupan kami, dalam wujud tindakan kami. Tuhan Yesus, mampukan kami untuk kami memberi kasih yang mau berkorban, kasih yang memberi kehidupan bukan luka, kasih yang mau memberikan kesembuhan bukan luka, kasih yang juga mau menguatkan bukan merendahkan, bukan menghakimi, tetapi kasih yang mau terus merengkuh. Tuhan Yesus, kasih yang mau sabar menghadapi segalanya. Terima kasih Tuhan, tanamkan firman-Mu dalam kehidupan kami dan mampukan kami sungguh-sungguh Tuhan Yesus, supaya di akhir zaman ini kami tidak kehilangan kasih Tuhan, sehingga kasih di dalam keluarga tetap menjadi hangat, bukan ada kasih yang dingin. Tuhan Yesus, sama seperti firman Tuhan katakan bahwa makin banyaknya bertambah kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kami nggak mau jadi orang-orang durhaka Tuhan, tetapi kami mau jadi orang-orang yang taat kepada Tuhan. Kami orang-orang yang mau tulus, taatnya tulus bukan karena ada apa-apanya, tetapi karena kami benar-benar mengalami kasih Tuhan itu, sehingga kami mau semuanya berjalan dengan baik, termasuk di dalam keluarga kami. Kami mau keluarga kami pulih, kami mau orang yang kami sayangi bangkit, kami mau anak-anak kami juga mengalami pemulihan, kami mau orang tua kami juga berbahagia, memiliki damai sejahtera dalam masa tua mereka. Pulihkan Tuhan semua hubungan yang ada, terutama di GBS Kalvari ini dan orang-orang yang pada saat ini melihat tayangan ibadah ini. Pulihkan Tuhan sehingga kami mengalami kasih Allah yang besar itu. Terima kasih Tuhan, jamah setiap hati kami. Tuhan yang akan melembutkan setiap hati kami, Tuhan yang membebat setiap luka hati kami. Tuhan gantikan dengan kasih yang luar biasa itu, sehingga kami mampu mengasihi pasangan kami, orang tua kami, anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami, biar kami mau melakukannya sehingga kehidupan kami berbahagia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Silakan duduk. Kalvari Sukabumi, welcome home. Selamat datang di Ibadah Raya GBS Kalvari Sukabumi. Senang sekali bisa bertemu dan berfellowship dengan Anda sekalian. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir di Ibadah GBS Kalvari Sukabumi, welcome. Kami senang sekali Anda dapat hadir beribadah bersama kami and be a part of our family. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita bisa terus mencerminkan kasih Tuhan melalui perbuatan kita. Tiap hari Rabu ada doa puasa jam 5 sore di GBS Kalvari Sukabumi. Kalau kita mau melihat gereja ini kuat, semuanya dimulai dari doa. Yuk ambil bagian untuk menjadi penopang bagi gereja GBS Kalvari Sukabumi. Jangan cuma mendengar tentang doa, tapi ikut dan alami sendiri kuasa Tuhan ketika kita berdoa bersama. Lalu Kamis minggu depan kita ada House of Blessing jam 5:30 sore di GBS Kalvari Sukabumi. Berkat bisa datang lewat persekutuan. Kalau Anda rindu untuk bertumbuh, dikuatkan dan menyenangkan hati Tuhan Yesus bersama-sama, ini tempatnya. Pastikan hadir dan datang tepat waktu ya. Hari Jumat depan akan ada Kalvari Woman jam 11 siang di Solidary Townhouse. Untuk para wanita hebat, ini waktunya untuk recharge hati dan iman. Mari jadi wanita yang tumbuh bukan karena kekuatan sendiri, tapi karena penyertaan Tuhan Yesus. Kita akan sharing dan juga belajar bersama. So, jangan lewatkan kesempatan ini ya. Hari Sabtu depan kita ada Kalvari Youth jam 5 sore di GBS Kalvari Sukabumi. Buat kalian para teenagers, youth, college, and young adult, ini bukan ibadah biasa. Ini tempat kita diarahkan, dibangun, dan dikuatkan untuk masa depan kita. So, jangan sampai ketinggalan ya. Your seat is waiting. Buat yang masih muda, yuk ikutan program online kita yaitu WFH alias Worship from Home. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 4 subuh via Google Meet. Bangun pagi memang butuh komitmen, tapi percayalah, hari yang dimulai bersama Tuhan pasti akan diberkati.
Yuk terus bangun lifestyle yang sehat dalam Tuhan. Dan seperti biasa, setiap hari Minggu kita ada ibadah raya. Jam 8 pagi di GBS Calvary Sukabumi, lantai 1 dan lantai 2. Dan juga Calvary Kids di lantai 3. Kita akan berkumpul bersama untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Minggu depan juga akan ada Holy Communion. Yuk ambil bagian dalam perjamuan kudus ini sebagai bentuk persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. So, I see you guys there. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 7 berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberikan dengan sukacita. Karena bukan tentang seberapa besar pemberian itu, tetapi tentang seberapa besar hati yang memberikannya. Bagi Anda yang memberikan persembahan dan persepuluhan untuk Tuhan melalui GBS Calvary Sukabumi, Anda dapat scan QR berikut ini. Atau transfer ke nomor rekening berikut ini. Atau memberikannya secara langsung melalui konten persembahan yang akan diedarkan. Selamat memberi! Jangan lupa follow Instagram @GBS Calvary Sukabumi untuk update kegiatan terbaru di gereja kami. Jangan lewatkan kesempatan untuk tumbuh dalam iman dan komunitas. Ingat, bersama Kristus kita lebih kuat. That's all for today. Thank you for watching what's on GBS Calvary Sukabumi this week. Have an amazing Sunday and Jesus bless you! Di bersama kita menjalankan persembahan dijalankan satu kali berikan dengan hati yang sukacita. Tuhan memberkati setiap persembahan yang diberikan dengan hati yang tulus. Di saatnya kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri.
suara yang paling meriah. Terima kasih lagi untuk Tuhan kita Yesus yang selalu menolong kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu luar biasa. Dan kami percaya Engkau sudah memberkati kami semua pada pagi hari ini. Kami yang datang dengan sakit penyakit, Tuhan pasti sudah sembuhkan. Yang datang dengan semua pergumulan hidup kami, semua Tuhan Yesus penyelesaian masalah dalam bisnis, pekerjaan, dalam rumah tangga sedang on the way dalam kehidupan kami. Kami tinggal menunggu waktu Tuhan dan semuanya akan menjadi indah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dan kami percaya firman-Mu pada hari ini mengingatkan kepada kami semua agar kasih Yesus ada dalam kehidupan kami, ada dalam keluarga kami, sehingga kami bisa bangkit dan kami bisa bersinar. Terima kasih Bapa. Terutama kasih itu akan mempersatukan, kasih itu memaafkan, kasih itu Tuhan Yesus sangat penting dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Bapa, ketika kami memiliki kasih, bukan hanya keluarga saja, tetapi keluarga teman kami, keluarga besar kami, sahabat, itu akan membangkitkan mereka semua Bapa. Terima kasih Bapa. Terpujian nama-Mu Yesus. Kau tanamkan firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi hari ini Tuhan Yesus, sehingga itu akan menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, Kau begitu baik dalam kehidupan kami. Dan sepanjang tahun ini Bapak, di tahun baru ini Tuhan Yesus, kami memasuki tahun yang baru penuh dengan harapan di dalam Tuhan. Badan kami sehat, rezeki kami banyak, karena Tuhan sumber segala kehidupan kami. Itu yang akan menurunkan berkat atas kami semua. Berkat atas segala pekerjaan kami, atas rumah tangga. Apa yang kami perbuat, Tuhan buat berhasil. Walaupun kata dunia ini, tahun ini menjadi tahun persaingan yang begitu sengit, tahun yang begitu panas sekali. Tetapi kami punya Tuhan, dan kami andalkan Tuhan di atas segala-galanya. Oleh sebab itu kami akan melihat perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Terpuji nama-Mu Yesus. Dari kekal sampai kekal. Saudaraku, mari kita angkat tangan kita. Saudaraku, terimalah berkat yang besar dari surga. Berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus akan memberkati hidup nikahmu, memberkati keluargamu, memberkati kesehatanmu, memberkati pekerjaan dan hasil kerjamu, mulai dari pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap angkat tangan saudara.